Ibu bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang hal yang berkenaan masih dengan hati. Andaikan setiap kita ini ditanya oleh orang atau kita sendiri ditanya, apakah Anda cinta kepada Rasulullah? Pasti setiap orang yang beriman atau orang muslim mengatakan iya. Walaupun dia tidak mengamalkan ajaran Islam itu, bahkan dia tidak sholat sama sekali, kalau dia ditanya apakah Anda cinta kepada Rasul, pasti jawabannya iya. Namun kalau pertanyaan itu dibalik, kira-kira jawabannya bagaimana? Andaikan umpamanya Rasul itu berada di hadapan Anda pada hari ini, kemudian apakah Rasul itu akan cinta kepada Anda? Gimana kira-kira jawabannya? Apakah Rasulullah respect kepada kita atau tidak? Secara umum kalau ditanyakan apakah Rasulullah cinta kepada umatnya, itu jelas. Banyak sekali hadis yang menceritakan tentang hal itu, baik di Rasulullah di dunia maupun di akhirat. Ketika Rasulullah SAW sakaratul maut saja, yang diingat masih umatnya, ummati, ummati, ummati. Ketika Isra dan Mi'raj, setiap perjalanannya Rasulullah SAW mengingat umatnya. Salah satu contohnya yang diabadikan oleh Allah di dalam salat kita, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, Allah mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika Allah mengucapkan salam kepada Rasulullah ketika pertemuan di Mi'raj itu, Rasulullah tidak menjawab wa alaikassalam ya Allah. Ya, kenapa? Karena Allah tidak pantas untuk didoakan. Keselamatan asalnya dari Allah. Justru yang teringat oleh Rasulullah pada waktu itu adalah umatnya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan keselamatan bagi kami dan untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Di waktu Isra dan Mi'raj masih juga Rasulullah ingat umatnya. Nanti bahkan di akhirat ketika seluruh orang, bahkan seluruh nabi, bahkan Nabi Ulul Azmi mengatakan nafsi, 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 urus saja diri sendiri-sendiri, urus diri sendiri-sendiri, kecuali yang mengatakan ummati, ummati adalah Nabi Muhammad. Masih juga sempat Nabi Muhammad mengingat umatnya ketika waktu yang sangat susah tersebut, di mana setiap orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat tanpa sehelai benang pun, dan pada waktu itu orang tak peduli lagi dengan semuanya, tapi Rasulullah peduli dengan umatnya. Cuma kalau ditanyakan secara khusus tentang pribadi-pribadi kita, kalau kita berhadapan satu persatu di hadapan Rasulullah, apakah Rasul cinta kepada kita? Nah, ini belum tentu. Untuk itu kita perlu mengambil pelajaran dari orang-orang salafun soleh dulu, orang-orang soleh dulu. Di antara sahabat Rasulullah itu ada yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau ini sahabat yang paling mahir di dalam masalah Al-Quran, sehingga kata Rasulullah, khuzil Qur'ana min arba'ah, ambil Al-Quran dari 4 orang. Nomor satunya adalah min Abdullah ibni Mas'ud fabada'a minhu. Yang nomor satu adalah dari Abdullah ibnu Mas'ud, dimulai oleh Rasulullah dari namanya. Beliau ini mempunyai seorang murid namanya Rabi' ibnu Khusaim. Rabi' ibnu Khusaim, dia orang soleh juga. Apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada beliau? Lau ra'aka Rasulullah la ahabbaka. Wahai Rabi', kalau Rasulullah bertemu denganmu, melihatmu secara langsung, pasti Rasul cinta kepadamu. Ma ra'aituka illa tadakkartu al-mukhbitin. Setiap aku melihatmu selalu aku ingat tentang al-mukhbitin. Apa itu al-mukhbitin? Yaitu sifat orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj. Ibu bapak yang dimuliakan Allah,
Sekarang kita ingin lihat apa kelebihannya Rabi ibnu Khusaim ini sehingga Abdullah bin Mas'ud menjamin kalau Rasulullah bertemu dengan dia pasti Rasul mencintainya. Kalau kita perhatikan, kita pelajari sifat-sifat beliau ini memang luar biasa berat untuk kita tiru, ya, bahkan mungkin hampir mustahil kita contoh sepenuhnya. Cuma kata syair orang Arab, tashabbahu birrijali illam takunu mislahum fa inna tashabbuha birrijali falahu. Tirulah sifatnya para tokoh, orang-orang utama, orang-orang soleh itu, sekalipun kalian tidak akan mampu mencontohnya secara 100%. Karena meniru sifat para tokoh itu akan mendorong kita atau mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Sekarang kita lihat satu persatu di antara sifat utamanya Rabi ibnu Khusaim ini. Ada muridnya yang sudah lebih dari 20 tahun berteman dengan dia siang dan malam mengatakan, aku sudah lebih 20 tahun bersahabat dengan Rabi ibnu Khusaim, tidak pernah aku mendengarkan satu patah kata pun dari dia yang pantas untuk dicela. Bisa dibayangkan 20 tahun orang bergaul dengan kita, tidak pernah satu kata pun yang terucap oleh mulutnya yang patut untuk dicela, disalahkan. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata kotor, ya, carut marut dan kalimat yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah satu kali pun menyinggung perasaan orang, ya. Ini kan luar biasa. Yang lain mengatakan, yang kedua, aku sudah belasan tahun bergaul dengan Rabi ibnu Khusaim, katanya, aku tidak pernah mendengar dia berucap seperti ucapan manusia biasa, kecuali satu kali saja dia pernah bertanya kepadaku, ibumu masih hidup enggak? Bisa dibayangkan 16 tahun tidak pernah berbicara seperti pembicaraan orang biasanya. Terus barangkali kita mengatakan dia banyak diam, iyalah, ya, dia diam saja. Kalau orang diam tentu tidak salah. Ternyata bukan demikian. Dia justru banyak omong, banyak bicara, tetapi tidak salah. Ini luar biasa. Kalau orang diam saja, kata-kata yang keluar dari mulutnya bisa dihitung, pantas dia tidak salah. Ini tidak, dia banyak omong, ya, tapi tidak salah. Apa contohnya dia banyak omong? Andaikan nanti pulang dari masjid ini bapak ibu bertemu dengan orang, kemudian dia bertanya, bagaimana kabar pagi ini? Jawabannya kita apa? Jawaban kita pasti alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik, kan gitu. Dia tidak berpanjang lebar jawabannya. Kaifa asbahtum, kata orang, bagaimana kabarmu pagi ini? Apa jawabannya? Kasratuz dzunub na'kulu arzaqana wa nantaziru ajalana. Pagi ini banyak dosa, katanya. Kita makan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita tunggu ajal datang menjemput. Ibu bapak kalau bertemu dengan orang, kemudian kita tanya seperti itu, dijawab seperti tadi, pasti kalau bahasa orang awak tasiruk darah, tanpa sengaja dia sudah memberikan wejangan, nasihat, ya, kepada kita. Begitu modelnya Rabi ibnu Khusaim. Bukan dia orang diam-diam saja, tapi banyak omong justru. Cuma omongannya itu penuh hikmah terus, ya, dan bermanfaat. Tidak ada kata-kata yang percuma, ya, seperti yang biasa kita lakukan gitu. Bicara hilir mudik kemari yang tidak ada manfaatnya. Selanjutnya, ibu bapak yang dimuliakan Allah, apalagi yang menjadi keistimewaan Rabi ibnu Khusaim ini? Suatu kali dia memberi makan kepada orang yang kurang waras, ya, dia memberi sedekah gitu, orangnya kurang waras. Kemudian yang diberikan adalah makanan yang terenak di zaman itu. Karena kalau kita apalah ya sekarang. Kemudian apa kata orang sekelilingnya? Kenapa harus makanan itu betul yang diberikan kepada dia? Apa kata dia? Jawabannya ringkas, ya. Tapi Allah tahu kan? Walaupun ini orang gila, dia tidak paham dengan apa yang kita berikan kepada dia.
Saya tidak mengharapkan tidak mengharapkan pujian atau terima kasih dari dia, tapi yang saya inginkan adalah pandangan Allah kepada saya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau inilah yang menjadi motivasi kita dalam beramal, dalam berbuat apapun dalam kehidupan kita, kita tidak akan ada melakukan perbuatan yang sia-sia, percuma atau remeh-temeh. Walaupun itu adalah perbuatan bentuknya sederhana, akan kita lakukan dengan seserius mungkin, karena yang kita harapkan adalah pandangan Allah. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu itqan. Itqan itu sempurna, bagus, profesional. Ya, apapun yang dilakukan. Ya, tidak asal-asalan saja. Kadang-kadang kan kita melakukan apapun asal-asalan. Contohnya yang ringan saja, kita buka ini, tapi kalau orang hambung saya gitu, kan? Ini sekalipun kecil kan, Allah mau melihat bahwa di sini ada menjadi sampah nanti gitu. Ini karena orang tidak memperhatikan pandangan Allah kepada dia, maka dia tidak akan peduli apa yang dia lakukan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di samping itu ada juga pelajaran dari seorang syekh, ya. Ini syekhnya namanya Ali At-Tantawi. Beliau ini banyak sekali mengarang buku yang berhubungan dengan kesehari-harian, yang hal-hal sederhana tapi ditampilkan oleh beliau untuk jadi pelajaran bagus-bagus. Salah satu di antara hal yang dia pernah alami gitu, suatu kali anaknya mengambil piring kaleng, kalau bahasa kita piring kanso gitu. Kemudian diambil nasi ala kadarnya, lauk pauk. Kemudian dia pergi keluar rumah. Ketika dia mau keluar rumah dipanggil oleh syekh ini. Nanda, untuk apa itu makanan segitu? Kata dia, mau kita kasihkan kepada bawab. Bawab itu satpam rumah. Orang kalau di Arab kan rumahnya apartemen begitu. Ya, setiap satu apartemen itu ada penjaga rumahnya seperti satpam gitu, tapi tidak pakaian seragam. Dan biasanya orang yang menjadi bawab ini orang-orang under, ya, yang ekonominya sangat bawah sekali, orang miskin lah begitu. Kemudian kata syekh ini, ambil piring yang bagus, sendok, garpu, kemudian nampan serta gelas. Kemudian setelah diambil oleh anaknya, susun nasi ini, letakkan nasi ini bagus-bagus. Kemudian di sekelilingnya lauk pauknya bagus-bagus. Kemudian letakkan sendok dan garpunya, letakkan di atas nampan. Kemudian kasih air 1 gelas, seperti hidangan untuk di restoran mewah gitu. Kemudian setelah itu diantarkan oleh anaknya kepada bawab itu, satpam rumah. Setelah dia balik, dia tanya kepada ayahnya, ayah, kenapa ayah menyuruh saya melakukan hal itu? Kan dia cuma satpam. Kata syekh itu, kalau kita bersedekah dengan makanan ini yang kenyang cuma perut, tetapi kalau kita tambah dengan susunan seperti tadi itu, di samping perutnya kenyang, dia juga merasa bahagia, hatinya juga kenyang. Ya, ini pelajaran kepada kita. Kemudian kalau kita cuma memberi makanan seperti itu, dia mengira bahwa dia adalah orang miskin yang berharap sisa makanan kita. Tapi kalau kita berikan dengan cara seperti tadi itu, dia akan merasakan diri dia itu adalah teman kita, saudara kita. Bertambah bahagia dia. Dan kata Rasulullah, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang mukmin. Jadi yang kita berikan sama-sama itu, tetapi dengan merubah caranya sedikit, pahalanya berlipat ganda. Entah mana yang lebih besar pahalanya, dengan membahagiakan, dengan mengisi perutnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, inilah yang diajarkan oleh Rabi' ibn Khusaim kepada kita. Kita melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, karena yang kita harapkan adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari orang yang kita beri atau klaim kita di dalam berinteraksi.
Selanjutnya apalagi kelebihannya? Rabi ibnu Husaim ini tidak pernah memperlihatkan amal-amal sunnahnya, yang kelihatan cuma amal wajib saja. Ya, sekalipun ini kita tidak dituntut juga pada saat ini seperti itu betul, tetapi kita usahakanlah untuk menyembunyikan amalan-amalan sunnah kita, yang kelihatan wajib-wajib saja. Ya, salat 5 waktu, kemudian zakat itu tidak perlu sembunyi karena itu kewajiban, tidak perlu dipuji kalau orang mengeluarkan zakat. Tetapi kalau sedekah, infak dan yang lain-lainnya itu sebaiknya kita sembunyikan. Kenapa? Karena bagi orang-orang soleh dulu, yang ikhlas itu identik dengan tersembunyi, bukan terang-terangan. Kalau sudah kelihatan oleh orang, itu sudah dikhawatirkan masuk riya di sana. Kalau kita sekarang sebaliknya, justru apapun diiklankan semuanya, kan? Suatu kali Rabi ibnu Husaim ini, orang masuk ke rumahnya secara mendadak, dia rupanya lagi membaca Quran, langsung dia tutup seolah-olah dia duduk biasa saja gitu. Kalau kita sekarang baru bisa baca Al-Quran agak bagus sedikit, langsung dimasukkan ke YouTube, Ustadz ini Masya Allah. Padahal untuk bisa ditampilkan kepada orang itu, kalau bagi syekh-syekh besar, terutama sekali yang berasal dari Mesir itu, dia baca Quran di hadapan para guru-guru Al-Quran. Setiap huruf itu dibetulkan, salah diulang lagi, baru nanti hasilnya yang paling maksimal, yang 100% benarnya, itu baru dimasukkan ke YouTube. Kemudian suatu malam anaknya bertanya kepada dia, "Ayah anda, kenapa ayah tidak tidur-tidur?" Karena jarang sekali anaknya melihat dia tidur. Dia berpindah dari sholat, berzikir, baca Quran, dan beribadah terus gitu. Kemudian apa katanya? Jawabannya adalah, "Wahai ananda, neraka jahanam tidak membiarkan aku untuk tidur. Tidak mau matanya tidur gara-gara teringat akhirat." Betullah kata Khalid ibn Walid, ya, panglima perang Rasulullah yang sangat terkenal itu, ma namat ainul jubana, tidak akan bisa tidur mata orang pengecut. Ini pengecutnya kepada akhirat sehingga dia tidak bisa tidur. Kalau kita nyenyak sekali tidur di malam hari karena kita orang pemberani, tidak ada rasa takut kita, sehingga kita tidur sepenuh mata. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya dia ini orangnya bersih hati. Buktinya apa? Suatu kali dia kehilangan kuda, dan dia juga kelihatan orang kaya sekali, bukan orang miskin dia, walaupun soleh seperti itu, bukan orang miskin, kaya raya dia. Suatu kali dia kehilangan kuda yang harganya 20.000 dirham. Kalau bahasa kita sekarang kira-kira ya 200 juta lagi. Kemudian orang-orang sekitarnya mengatakan, "Doamu kan makbul, coba doakan orang itu supaya celaka." Kemudian dia bilang, "Ya baiklah." Diangkat tangan dia, kemudian dia berdoa, "Ya Allah, andaikan yang mencuri kudaku adalah orang kaya, maka ampunilah dosanya. Kalau yang mencurinya adalah orang miskin, jadikanlah dia kaya sehingga dia tidak perlu lagi mencuri." Bisa kita bayangkan bagaimana bersih hati orang ini. Memang berat ya, kita menyebutnya yang indah sekali ini ceritanya Rabi ibnu Husaim, tapi kalau terkena kepada diri kita sendiri, pahit ya. Oleh karena itu makalah pantas dia ini menjadi orang yang jadi contoh ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya apa? Bukti dia bersih hati lagi, dia punya onta kesayangan gitu. Onta itu bagi orang dulu mungkin lebih daripada Pajero sekarang. Apalagi kalau dapat onta namanya humurun ni'am, onta merah. Dia bisa berjalan jauh, tahan lama, tidak makan dan minum, bisa belasan hari. Rabi ibnu Husaim ini punya itu. Suatu kali budaknya kesal kepada ontanya ini, dijotos dipukul matanya sampai pecah. Apa kata orang-orang sekelilingnya? Hari inilah kita bisa melihat Rabi akan marah. Orang berbondong-bondong melihat dia. Kenapa? Orang sudah menunggu-nunggu kapan Rabi ini marahnya. Tidak pernah. Sudah puluhan tahun menunggu dia marah, tidak pernah. Kesal pun, berkata kasar pun tidak pernah gitu. Inilah saatnya hari ini. Onta kesayangannya dijotos matanya sampai pecah. Datanglah orang ke sana, kemudian dia juga datang, Rabi ini. Kemudian pas dia lihat, apa katanya?
Kalau kamu kesal, kenapa harus mata yang dipukul? Carilah yang lain. Sekarang kamu saya merdekakan, pergilah. Justru budaknya dimerdekakan sama dia, bukan dimarahi, bukan dihukum, justru dimerdekakan. Kenapa? Kalau berada juga di depannya naik juga darahnya, nanti kesal dia. Kalau itu pergi, betul lah, gitu kan? Biar saya tidak marah. Akhirnya orang pulang dengan kecewa, penonton kecewa. Tidak jadi juga marah. Kita sudah menunggu puluhan tahun dia marah, tidak marah-marah juga. Begini orangnya ibu bapak yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, suatu kali dia pernah sakit, agak lama sakitnya. Dia ingin makan ayam, dia tahan-tahan, gitu kan? Dia bukan orang miskin tadi ini, orang kaya. Setelah 40 hari baru dia bilang kepada istrinya, saya sudah 40 hari ingin makan ayam, katanya. Istrinya kaget, sudah masa makan ayam saja ditahan-tahan. Langsunglah istrinya pergi ke pasar, dibeli ayam, kemudian dimasak oleh istrinya enak-enak. Pas waktu dihidangkan dan mau makan, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Orang miskin minta sedekah, lapar katanya. Kata Rabi' bin Husaim, bungkus ayam ini kasihkan sama orang itu. Kata istrinya, kamu sudah 40 hari mau makan ayam, mau dikasih pula sama orang? Iya, kasihkanlah, dia lebih butuh daripada saya. Tidak, begini yang lebih bagus, kata istrinya. Saya kasih dia uang lebih banyak daripada harga ayam ini. Biar dia pergi ke pasar, dia beli ayam, nanti dia masak. Bagus, kata Rabi itu. Mana uangnya? Diambillah sama istrinya uang itu, kemudian dikasihkan sama dia. Kemudian diambil ayam, dibungkus sama uang ini, dikasihkan semuanya kepada fakir miskin. Ya, jadi begitu dermawan dan ini penyayangnya kepada orang. Sampai yang dia butuhkan pun dia berikan kepada orang. Padahal dia sudah 40 hari merindukan makan ayam. Tapi ibu bapak yang dimuliakan Allah, boleh jadi dia menjalankan ini. Kata Rasulullah, tasaddaqu mardakum bisadaqah. Obatilah orang sakitmu dengan bersedekah. Boleh jadi dia melakukan hal itu supaya penyakitnya sembuh, maka dia bersedekah pada waktu itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini kadang-kadang hal sederhana yang kita tidak sadari. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang betul-betul membutuhkan, itu memunculkan rasa yang luar biasa di dalam hati kita. Dan ketika itu, kalau pada waktu itu kita ada penyakit, itu sangat membantu untuk kesembuhan kita dari segi batin, dan juga akan berakibat kepada fisik. Cobakanlah, tapi betul-betul kepada orang yang membutuhkan, bukan sekedar sedekah saja begitu. Ketika kita melihat ada kebahagiaan di wajah orang ketika kita bantu, itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat, batin kita menjadi segar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, inilah kelebihan-kelebihannya Rabi' bin Husaim itu. Ya. Yang lainnya, ketika dia diajak suatu kali oleh orang, sinilah kita duduk-duduk sebentar bicara-bicara gitu. Apa jawaban dia? Kan kita biasa itu, apalagi kalau sudah sore-sore capek bekerja, santai-santai dulu. Apa dia bilang? Kalau ingat kepada kematian hilang dari hatiku atau berpisah dari hatiku, itu akan merusak diriku. Ya, rusak dirinya kalau lupa kepada kematian. Kemudian tadi kita kembali tentang keikhlasan. Ya, keikhlasan ini perlu kita bina terus dan jaga. Dan ciri-ciri ikhlas itu adalah, bagi orang soleh, adalah hal yang tersembunyi. Kita usahakan menyembunyikan amal ibadah kita, apapun kebaikan-kebaikan kita sembunyikan. Kenapa? Ada orang melakukan hal itu katanya untuk motivasi orang lain. Kenapa harus kita yang memotivasi orang dalam masalah ini? Sudah banyak contoh-contoh tauladan yang nyata dan terbukti sampai akhir hayatnya, seperti Rabi' bin Husaim ini. Sementara kita ini adalah orang yang masih berproses, belum tentu apa ujung dari kehidupan kita ini. Maka oleh karena itu, tidak usah kita mengiklankan diri. Kalau kita betul-betul ikhlas, Allah yang akan membuktikan, menyatakan, memunculkan, sehingga jadi contoh bagi orang lain. Contohnya Rabi' bin Husaim ini, dia sembunyikan amalannya, Allah yang membuka, sehingga jadi pelajaran bagi kita sampai hari ini, tidak dilupakan oleh orang. Tapi kalau kita yang menonjol-nonjolkan, Allah tutup, Allah simpan dan masukkan ke dalam
dilupakan oleh Allah terhadap orang-orang sesudahnya. Di dalam Al-Quran kita membaca ada namanya Luqman, surat Luqman, surat ke-31. Satu surat penuh disebut dengan namanya Luqman itu. Padahal kalau kita tanya siapa Luqman ini, Luqman itu bukanlah nabi, dia orang biasa saja. Bukan orang biasa, orang under lagi kalau bahasa kita sekarang tidak akan dipedulikan oleh orang. Warna kulitnya hitam legam, rambutnya itu kribo, seperti tamar seperti korma, bergulung-gulung rambutnya. Kemudian dia budak hamba sahaya yang diperintah-perintah oleh orang, miskin, karena budak itu tidak punya harta dia adalah milik tuannya. Tapi karena keikhlasan di dalam hatinya yang luar biasa, dia dijadikan oleh Allah contoh tauladan bagi kita sampai hari ini, diabadikan nama dia di Al-Quran. Bahkan berpahala kita membaca namanya dan sejarah hidupnya ketika sholat. Dia adalah lambang contoh tauladan dalam mendidik anak. Kenapa? Karena keikhlasan di dalam hatinya. Dia tidak dikenal oleh orang, jangankan orang sesudahnya, orang zamannya saja tidak mengenal dia. Budak cuma perintah-perintah gitu. Tapi karena keikhlasan di dalam hatinya, Allah yang mengabadikannya sampai kita sekarang tahu dalam Al-Quran lagi. Jadi kita usahakan untuk menyembunyikan apapun yang kita lakukan, biarkan dia menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Dan amal-amal seperti itulah yang akan menjadi penolong kita hidup di akhirat kelak. Ketika di akhir hayatnya dia sakit parah, ya, falij namanya, atau kalau bahasa kita sekarang stroke, ya, lemah sebelah badannya. Ya, tidak mesti juga kalau orang segar hatinya tidak terkena penyakit seperti itu. Boleh jadi ini adalah karena ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala atau meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Tapi walaupun kondisinya seperti itu, setiap hari 5 waktu sehari semalam dia tetap sholat di masjid berjamaah. Kata orang sekitarnya, kamu kan sudah mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah untuk tidak sholat ke masjid, kenapa memaksakan diri juga datang ke masjid? Kan dibopong oleh orang. Kemudian apa katanya? Saya mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata Rasulullah, penuhi panggilan itu walaupun harus merangkak. Nah, sehingga dia walaupun kondisinya sudah seperti itu, dia tetap sholat berada di saf. Ya. Kalau kita sekarang mungkin flu sedikit saja batuk, kita tidak lagi ke sholat ke masjid dengan alasan nanti orang terganggu. Ya. Alasannya mantap lah. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, inilah ketauladanan yang dapat kita ambil dari beliau, Rabi' ibnu Husain. Sehingga kalau orang seperti ini, ya kita pun yakin bertemu dengan Rasulullah, pasti Rasulullah mencintai dia secara pribadi-pribadi, bukan mencintai sebelaku umat yang umum. Barangkali itulah yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.